mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo siap melaksanakan PPL siklus 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya anak? Kompak untuk kompak. Gimana kabarnya anak? Seperti biasa, sebelum kita mengawali pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai agamanya masing-masing. Silakan Mas Gita memulai doa. Persiapan doa. Doa mulai. Selesai. Kemudian ini Bu Ari akan melakukan presensi seperti biasa. Bu Ari ngecek kalian ada yang izin, ada yang sakit, atau mungkin ada yang mempunyai masalah di rumah. Di sini Bu Ari kan karena kita jam keempat, Bu Ari cek di presensi kalian hadir semua. Alhamdulillah sehat semua ya anak. Ini alhamdulillah hadir masuk semua. Oke, itu seperti biasa. Mari kita awali untuk siapa yang bertugas hari ini biasanya? Saya Ibu. Lihat di pojok sana, merenung, lagi kurang semangat untuk mengikuti pelajaran yang baru ya. Bari kasih SDG, mau? Mau. Kali ini Bari akan mengasih tebak gambar. Bari langsung, Bari sambil duduk ini yang ini ya, karena sedang nyalakan. Oke, bentar ya. Kasih SDG-nya tebak gambar. Oke, sekarang tanda-tanda pertama. Nah,
tampilkan dulu ya. Sambil ya.
gambar dan huruf kayak gitu apa yang membedakan? Gurunya kalau mau kerja, kamu pasti pernah dong pakai aplikasi ini buat tugas ujian atau suka jajan. Kalau aplikasi ini adalah aplikasi untuk belajar online guys. Jadi kalau kamu males beli barang langsung ke tokonya, aplikasikan yuk gitu. Karena berhubung ada kendala sama penjual Bari dan nanti tebak gambarnya menjadi sambung kata, ya. Seperti biasa, Bari mengungkapkan, menyampaikan satu kata, kalian sambung. Yang ini yang bersangkutan apa enggak? Enaknya bersangkutan ya. Oke. Bari bilang, di rumah Bari ada telur ayam. Sekarang Nesila, ayamnya ayam apa? Kontras nih, masa ayam petelur. Kemudian disambung lagi sama yang lainnya. Telur apa? Des apa? Bro? Oke, Bari lanjut aja ya, next. Sekarang Bari ingin menampilkan atau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan romantis sebelum Bari masuk ke pembelajaran hari ini, yaitu kira-kira siapa yang di rumah kalian memelihara ayam? Oh, Satrio. Pelihara ayam apa, Satrio? Ayam bangkok. Banyak, Satrio. Alhamdulillah. Kemudian untuk pemati yang kedua, pernah kan kalian memanen telur di rumah? Kecap? Pernah. Kira-kira cara panennya seperti apa? Pertama, saya menyiapkan wadah untuk tempat telur. Kedua, saya mencari sarang telur. Ketiga, telur saya bentuk dengan lembut supaya tidak terjadi kerusakan. Ya. Empat, memeriksa kebersihan telur. Kalau telur kotor, disimpan. Ya, terus. Terakhir, disimpan di tempat yang suci dan bersih. Jadi seperti yang disampaikan Bisha, kalau kita mau panen telur kita harus menyiapkan wadahnya terlebih dahulu. Kemudian kalau kita pas panen, memegangnya yang lembut, nggak usah kasar. Nanti apa? Membuat merusak telur ataupun bahkan memecahkan. Kalian bisa memilih metode pemilihan telur secara tepat. Kemudian yang kedua, kalian bisa memilih ciri-ciri telur tetas yang baik atau yang berkualitas atau yang bermutu baik. Kemudian yang ketiga, kalian bisa menilai mutu telur tetas. Dan yang keempat, kalian bisa merancang teknik dan waktu pemilihan telur tetas yang tepat. Kemudian yang terakhir, kalian bisa melakukan pemilihan telur tetas dengan baik. Cukup dimengerti tujuan dari pembelajaran kali ini. Kemudian yang berikutnya Bari akan menyampaikan sekilas tentang materi pemilihan telur tetas. Sebelumnya kan Bari sudah memberikan bahan ajar atau literasi yang Bari masukkan dalam Google Classroom kalian. Kalian sudah mempelajari secara mandiri kan? Nah, Bari ingin mengetes atau ingin mencoba kemampuan atau cara belajar kalian secara mandiri. Bersangkutan dengan materi Bari, yaitu Bari ingin bertanya, kira-kira ada nggak yang kalian tahu tentang kriteria pemilihan kualitas telur tetas yang bagus? Di antara kalian ada yang tahu? Saya Bu. Devia, boleh disampaikan yang tegas dan semuanya dengar ya Devia. Kriteria telur yang bagus bisa dilihat dengan
berat telur, bentuk telur, keadaan kulit telur, umur telur, rongga udara, umur induk dan fertilitas telur. Fertilitasnya telur. Ditampilkannya, memang benar kriteria telur yang tetas yang baik bisa diukur atau dengan berat telurnya, kemudian bentuk telurnya, kemudian keadaan kulit telurnya atau perabang dari telur. Kemudian yang keempat, umur telur tetas. Kemudian yang selanjutnya adalah rongga udara, umur induk dan fertilitas dari Telur. berat telur. Di sini berat telur, berat dan besar telur tetas erat kaitannya dengan besar dan keseragaman anak unggas yang akan dihasilkan. Jadi kenapa kita perlu memperhatikan berat dari telur tetas itu yang akan ditetaskan? Karena berat dan besar telur tetas mempengaruhi keseragaman dari anak unggas yang akan ditetaskan. Kemudian anak unggas yang besar, normal dan seragam sangat diharapkan oleh peternak. Jadi apa? Nanti ke depannya unggas itu akan besar dan seragam. Kemudian sebaliknya kalau bobotnya tidak seragam, maka telur-telur yang ditetaskan akan tidak seragam. Ada yang ditanyakan? Berat? Paham ya? Kemudian yang kedua adalah bentuk telur. Bentuk telur itu ada bermacam-macam. Ada 3, bulat, lonjong, oval. Tetapi yang paling optimal adalah telur itu retak dengan sangat lembut sekali, bahkan sampai busuk. Itu bentuk keadaan dari kulit. Kemudian umur telur tetas. Umur yang perlu diperhatikan juga dalam pemilihan telur tetas adalah cara dan lama penyimpanan telur. Jadi kalau telur itu sudah lama dari pertama kali dia sebelum diramu, jadi dia disimpan, sebelum ditetaskan dia disimpan terlalu lama, maka dia akan mempengaruhi juga, mempengaruhi dari keadaan telur itu. Nah, bisa kopong, bisa mungkin jika dia sampai retak masuk organisme yang merugikan masuk ke dalam telurnya, membuat embrio yang di dalamnya mati. Jadi perlu diperhatikan cara penyimpanannya. Kemudian untuk rongga udara, nah ini rongga udara. Di sini boleh menyampaikan telur yang baik adalah rongga yang seperti apa kira-kira? Ketika di gathering transparan dan kelihatan titik embrionya. Ketika kita proses candling, tahu candling kan? Itu dia terlihat terang, transparan dan terlihat titik embrionya. Itu bagus. Jadi telur yang baik adalah telur yang letak rongga udaranya berada di ujung tumpul telur. Kemudian rongga udara hubungannya adalah dengan pertumbuhan embrio. Jadi kalau rongga udaranya itu terang, transparan, jadi dia besar, itu mempengaruhi pertumbuhan dari embrio. Kemudian ketika rongga udara juga memberikan identitas selama telur itu disimpan atau masih segar. Jadi rongga udara itu juga terpengaruh dengan penyimpanannya, jadi lama penyimpanan. Yang umur induk yang ideal untuk penghasil telur tetas adalah ayam atau itik 1 bulan setelah produksi telur yang pertama. Sedangkan untuk bio adalah 2 sampai 7 bulan. Fertilitas telur
adalah prosentasi telur. Boleh dilanjutkan? Terima kasih ya. Udah? Sampaikan fertilitas itu apa? Fertilitas adalah presentasi telur dari sejumlah telur yang diarahkan. Telur-telur yang dipilih haruslah telur yang fertil dibuahi. Tidak semua telur yang dihasilkan induk unggas merupakan hasil dari pembuahannya. Hal ini disebabkan karena kurang tepatnya rasio jantan dan betina yang ada di farm. Berarti kurang tepatnya rasio jantan dan betina yang ada di farm mungkin disebabkan oleh hasil pembuahan yang tidak maksimal. Sekarang Bu Ari akan membuka suatu video pembelajaran. Kalian amati. Mungkin kalau ada hal-hal yang perlu kalian catat, silakan dicatat, diamati dan disamakan atau mungkin dicocokkan dengan literasi atau bahan ajar yang baru sampaikan di Google Classroom. Jadi boleh pakai handphone juga. Kemudian nanti kalau memang ada pertanyaan silakan ditulis, nanti kita diskusikan bareng-bareng. Bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Buatan Ikhlas. Sore hari ini saya akan coba membuatkan video mengenai pemilihan telur tetas. Jadi telur yang akan kita ambil dan kita masukkan ke dalam tetas ada ciri-cirinya sehingga didapat telur yang memang memiliki tingkat fertil yang tinggi. Nah, jadi apa saja sih kriteria yang saya gunakan dalam menentukan telur yang ingin ditetaskan? Tapi sebelum masuk ke kriteria, kita lihat dulu untuk proses pemanenan telur tetas. Kalau mungkin ada hal yang perlu dicatat, silakan dicatat. Nah, jadi hasil panen telur kita sore hari ini ada 19 butir. Nah, yang kemarin ada 22 butir. Jadi kalau dirata-ratakan untuk panenan indukan ayam kauli saya ini sebanyak 30 ekor, rata-rata 18 sampai 22 butir. Nah, usia ayam kauli sendiri adalah 6 bulan. Jadi kalau untuk persentase persentase bertelurnya masih 70 sampai dengan 80, hampir 80%, karena kan 18 sampai dengan 22 butir. Jadi ya masih segitu rata-ratanya. Maka ini kita masuk ke dalam inti video. Jadi untuk telur tetas yang saya pilih, yang bisa saya rekomendasikan ke teman-teman apabila nantinya membeli telur tetas, adapun kriterianya adalah yang pertama itu kita pastikan indukannya dulu. Jadi kenapa saya bilang indukan? Karena indukan itu kan menentukan telur itu ada embrionya tidak. Nah, si betina dibuah hias dengan si jantan tidak. Nah, itu jadi kalau tidak dibuahi, otomatis telur itu tidak akan bisa menetas menjadi diosin. Ya. Dari sisi pertama kita harus lihat dulu, kita bisa pastikan dulu bahwasanya memang telur itu dihasilkan daripada perkawinan antara si jantan dan si betina. Nah, itu bukan ya. Nah, kita juga harus tahu indukannya itu berapa sih usianya. Memang usia yang ideal untuk pejantan adalah 1 tahun. Namun untuk yang di tempat saya ini karena memang di usia itu akan saya lihat sendiri untuk promosikan dulu. Ini tetap akan saya tetaskan. Ya.
Karena di periode yang pertama saya mencoba menetaskan 10 butir, alhamdulillah jadi 8 butir, 8 butir yang menetas, jadi 8 ekor lah yang menetas ya. Hanya ini sudah masuk ke periode yang ketiga. Nah, jadi kita setiap seminggu sekali masukkan konsistensitas ya. Nah, kemudian dari segi indukan, yang kedua adalah daripada bobot telur itu sendiri ya. Jadi untuk menentukan berapa sih yang layak untuk kita tetaskan, berapa sih bobot telur yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Peternak Ikhlas. Sore hari ini saya akan coba membuatkan video mengenai pemilihan telur tetas. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Peternak Ikhlas. Sore hari ini saya akan coba membuatkan video mengenai pemilihan telur tetas. Jadi telur yang akan kita ambil dan kita masukkan ke dalam mesin tetas ada ciri-cirinya sehingga didapat telur yang memang memiliki tingkat fertil yang tinggi. Nah, apa saja sih kriteria yang saya gunakan dalam menentukan telur yang ingin ditetaskan? Tapi sebelum masuk ke kriteria, kita lihat dulu untuk proses pemanenan telur tetas. Nah, jadi hasil panen telur kita sore hari ini ada 19 butir. Nah, yang kemarin ada 22 butir. Jadi kalau dirata-ratakan untuk panenan indukan ayam kauli saya ini sebanyak 30 ekor, rata-rata 18 sampai 22 butir. Nah, usia ayam kauli sendiri adalah 6 bulan. Jadi kalau untuk persentase persentase telurnya masih 70 sampai 80, hampir 80%, karena 18 sampai 22 butir. Jadi ya masih segitulah rata-ratanya. Nah, ini kita masuk ke dalam inti video. Jadi untuk telur tetas yang saya pilih, yang bisa saya rekomendasikan untuk teman-teman apabila nantinya membeli telur tetas, adapun kriterianya adalah yang pertama itu kita pastikan indukannya berpenuh. Jadi kenapa saya bilang indukan? Karena indukan itu kan menentukan telur itu ada embrionya tidak. Si betina dijualnya yang dengan si jantan tidak. Jadi kalau tidak dibuahi, otomatis telur itu tidak akan bisa menetas menjadi diuji. Dari sisi pertama kita harus lihat dulu, kita bisa pastikan dulu bahwasanya memang telur itu dihasilkan daripada
perkawinan antara si jantan dan si betina. Nah, itu dibuka ya. Nah, kita juga harus tahu bukannya itu berapa sih usianya. Memang usia yang ideal untuk jantan adalah 1 tahun. Namun untuk yang saat ini karena memang di usia itu akan saya pihak sendiri dan memastikan yang dulu, ini tetap akan saya jelaskan. Ya. Karena di periode yang pertama saya dicoba menetaskan 10 butir, alhamdulillah jadi 8 butir. 8 butir yang menetas, jadi 8 ekor yang menetas. Karena ini sudah masuk ke periode yang ketiga. Ya, jadi kita setiap seminggu sekali melakukan inseminasi. Nah, kemudian dari segi indukan, yang kedua adalah daripada bobot telur itu sendiri. Ya, jadi untuk menentukan berapa sih yang layak untuk diletaskan, berapa sih bobot telur yang baik untuk diletaskan menjadi lucu itu adalah untuk pribadi saya sendiri adalah 40 gram minimal. Walaupun ada beberapa jurnal mengatakan bahwa 35 gram lah ya minimal idealnya. Namun saya mau cari aman agar dapatlah DOC yang memiliki bobot yang berat ya, yang 30 gram ke atas. Makanya saya memilih yang 40 gram. Ya, sama-sama kita ke dalam ruangan universitas. Nah, ini adalah hasil kutipan telur yang akan saya jelaskan selama 2 hari. Yang ada sini panen hari kemarin, kemudian 20 butir, dan yang ini masuk kita panen sebanyak 900 butir. Ini akan coba kita tunjukkan pada teman-teman produk yang saya gunakan dalam memilih telur yang akan saya jelaskan. Ini 45 gram. Jadi itu adalah kriteria yang kedua. Nah, kriteria yang ketiga, kita harus melihat daripada bentuk si telur yang akan kita letaskan. Nah, bentuknya dia opal, opal seperti ini, dan juga dia normal, tidak abnormal. Nah, kita juga bisa lihat rabang-rabangnya atau kulit-kulitnya ada yang atau tidak. Ya, jangan kita masukkan ke dalam sequence yang juga seperti ini. Kan lonjong dan besar. Nah, ini tidak seperti untuk telur yang biasanya dia lonjong lebih besar. Ini bisa memprediksi bahwasanya kuning telurnya bisa 2. Ya, ini kalau diletaskan kemungkinan besar tidak bisa diletas. Oke, nah untuk kriteria yang keempat itu adalah durasi penyimpanan dari mulai dari ayam sampai dengan kita masukkan ke dalam fasilitas. Batasan yang paling maksimal adalah selama 14 hari. Kenapa 14 hari? Karena memang siklus daripada ayam yang akan menghilangkan telurnya itu adalah 14 hari baru tidak lagi. Jadi untuk penyimpanan telurnya sendiri waktunya adalah 14 hari. Itu belum daripada pemikiran pribadi yang saya alami. Saya juga belajar daripada siklus ayam yang sifatnya masih ada beneran. Ya, kalau saya sih 1 minggu sekali. Kenapa? Karena saya ini mengumpulkan telur yang akan saya letaskan agar dibuat
yang seragam. Jadi saat kami masukkan bisa 100 sampai dengan 120 butir atau 120 butir. Seperti yang ada di sebelah sini. Nah, teman-teman yang tidak memiliki lingkaran namun ingin mengentaskan telur bisa mengikuti kriteria yang saya sebutkan tadi. Ya, semoga apa yang saya sebutkan ini bisa membantu teman-teman semua dalam memperoleh atau memilih telur yang akan ditetaskan. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, salam sukses, salam berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sudah lihat videonya? Sudah mencatat hal yang penting? Sudah seperti biasa, Bari ingin mencoba proses kalian. Jadi apa yang kamu pelajari secara mandiri, kemudian apa yang kalian dapat dari mengamati video. Sekarang kita seperti biasa siapkan handphonenya ya. Bari share lewat grup, kodenya dari puisinya. Bari lewatkan grup. Jangan live, silahkan masuk, sudah masuk. Saya langsung masuk ke ya. Udah masuk semua. Sudah siap? Mulai ya. Mari mulai. Karena sudah masuk semuanya, baru mulai. Oke. Nah, karena biasanya tampil di layar, ini tidak bisa tampil ya. Pokoknya di HP kalian aja ya. Oke, nanti boleh cek perolehan angka kalian. Kalau sudah, sekarang ke berikutnya, mulai dari diskusi kelompok. Oke, nanti setelah ini kalian berdiskusi atau membentuk kelompok, sudah membentuk, kemudian nanti sudah dibagikan RKPD-nya, kalian berdiskusi, waktunya 10 menit. Setelah sambil berdiskusi, kalian juga mengamati yang telur yang Bari sediakan di belakang itu, silahkan setiap kelompok satu paket. Kemudian setelah kalian diskusi nanti akan direview lewat
presentasi kalian. Silakan dimulai dari sekarang. Nah, ini sudah boleh disampaikan di sini juga poin-poin dari praktikum kalian hari ini, yaitu satu, praktek melakukan pemilihan telur letak. Kemudian kalian nanti mengambil bahannya, lakukan secara berkelompok, kemudian tulis hasil prakteknya di buku, kemudian nanti dipresentasikan. Silakan mulai dari sekarang, waktunya adalah 10 menit. Silakan Mbak. Silakan. Boleh salah satu pertanyaan kelompok untuk mengambilnya. Untuk restriknya kelompok 3 boleh ngambil di sana Mbak. Untuk template-nya. Yang kelompok 1? Jadi bagi RKPP-nya ya. Bisa Pak? Sudah semuanya? Silahkan dilakukan waktunya 10 menit. Mulai dari saya emang kayaknya kan 10 menit. Ya, jadi oke. 10 menit dari sekarang. Jadi nanti 58 ya. Nanti 58. Catat yang penting ya, dari kalian tidak lupa. Catat hal yang penting.
Ya, yang satunya bisa pulang dari selesai. Langsung dikerjakan ya, KPD-nya juga apa-apa. Sudah, kelompok 3 juga sudah. Dan ditulis juga di KKPD-nya. Kalau sudah dan sudah siap, boleh sekarang maju bersatu kelompok untuk presentasi. Silakan. Nanti kelompok lain boleh menanyakan hal yang ingin ditanyakan. Nanti kalau memang kelompok yang ditanya itu tidak bisa, kita pecahkan bersama. Ayo, kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1, silakan. Suaranya mantap ya yang presentasi. Silakan kelompok 1.
Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syekh juga. Kami akan mempresentasikan dari hasil pengamatan nomor 1. Yang pertama, pada telur nomor 1 dan 4 putih, nomor 2, 3, 5, 6, 7 putih, dan yang kedua bobot telur rata-rata 63 gram. Bentuk telur oval, tetapi ada yang bulat. Volume rongga telur transparan dan terletak 4 ujung telur. Tidak terdapat telur yang retak. Sekian laporan dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi presentasi dari hasil pengamatan kelompok 1. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Kalau ada, silakan angkat tangan, sampaikan dalam kelas, dan mungkin nanti kelompok 1 bisa menjawab. Kalau tidak bisa menjawab, nanti kita pecahkan bersama-sama. Ayo. Siapa yang tanya? Ada yang dipertanyakan enggak? Yang Nasila. Dari laporan hasil pengamatan yang lihat turun Pelan-pelan, Nek. Cepat dengan petani. Pelan-pelan. dari laporan hasil pengamatan kalian telur nomor 1 dan nomor 2 tidak layak untuk diputuskan. Kenapa? Ada yang mau jawab? Siapa? Agis? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Naisila. Karena kedua telur tersebut tidak memenuhi salah satu syarat untuk berkembang. Jadi tidak memenuhi salah satu syarat. Ada lagi pertanyaannya? Kalau misalnya penelitian terus ada penetapan. Nah, apa syaratnya? Kalau tidak memenuhi syarat, itu apa syaratnya, Agis? Syarat untuk pemilihan telur putas adalah 1. Beratnya putas rata-rata 60 sampai 5 jam. 2. Untuk telur oval. 3. Program telur dan kemudian segar. 4. Warna diambil transparan. 5. Bentuk telur transparan dan transparan di ujung telur tersebut. 6. Fertilitas telur dan segar. Fertilitas telurnya harus ada. Sudah Nadia itu sudah cukup paham atau belum paham Nadia? Nah, ada pertanyaan lain untuk kelompok 1? Caranya kalau dia kalian amati ada itu yang memenuhi syarat bagaimana? Jadi yang kalian amati tadi itu adakah yang tidak memenuhi syarat yang kalian sebutkan tadi? Ini persyaratan untuk kriteria telur yang baik. Kedua telur yang kami amati bentuknya segar dan rongganya tidak berada di ujung telur. Berarti ada ya, ada 2. 1 bentuknya bulat, kemudian diamati di gathering, rongga udaranya tidak berada, ada. Ada yang lainnya? Untuk laporan atau pengamatan dari kelompok 1, ada dipertanyakan lagi atau mungkin ada masukan? Ya, paham ya? Kemudian untuk kelompok 1 juga ada yang ditanyakan atau yang kurang dipahami dari pengamatan kalian? Sudah jelas semua? Karena memang Baris sudah memberikan literasinya atau bahan ajarnya dalam Google Classroom yang bisa kalian pelajari secara
Dua atau tiga dulu? Dua. Oke, silakan nomor dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pengamatan telur. Satu, warna telur nomor 1 sampai 4 berwarna putih, nomor 5 sampai 7 berwarna grey. Bobot telur rata-rata 64 gram, ada yang bobot 70 gram satu butir. Bentuk telur semuanya oval. Volume rongga telur yang nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7 transparan dan letaknya pas di ujung yang gugur, dan yang nomor 1 dengan warnanya tidak terdapat telur yang retak. Sekian laporan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi laporan pengamatan dari kelompok 2. Mungkin ada pertanyaan atau yang ingin kalian tanyakan, ingin kalian pahami dari pengamatan atau dari laporan yang disampaikan kelompok 2, silakan. Krisna. Dari laporan hasil pengamatan kalian terdapat satu butir telur yang tidak layak untuk diteraskan. Kenapa? Saya akan menjawab pertanyaan berikutnya. Karena kedua telur tersebut tidak memenuhi salah satu syarat untuk telur ketan, yaitu maruli, Oh, jadi ada satu, Krisna. Karena ketika kelompok 2 mengamati proses handling, gelap tidak terlihat rongganya, gelap. Nah itu biasanya kalau gelap apa, Krisna? Kalau ketika kita handling gelap itu biasanya apa? Embryonya Karena tiga telur tersebut tidak memenuhi salah satu syarat untuk telur tetas, yaitu satu di ending tidak terang tapi gelap. Nah, itu kalau tidak terang gelap itu biasanya embrio dalam telur itu ya mati atau ada pertanyaan lain? Oke, silakan. Kenapa disangka ada telur gelap selaku indikator dari saya disebut penegasan? Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari beliau. Jika telur gelap berarti tanda telur tersebut 1. Telur busuk. 2. Tidak berfertilisasi. 3. Embrio dalam telur mati. Ya ada 3 Mbak Dia ya. Jadi 1 apa Bayu? 1 tadi telurnya busuk. 2 Tidak berfertilisasi. tidak fertilisasi. Kemudian Embrio dalam telur mati. embrio dalam telur mati. Ada yang lainnya? Paham ya? Ada pertanyaan lain? Ya Mas. Maksudnya tidak fertilisasi itu apa? Maksud dari tidak fertilisasi tadi yang menyampaikan. Saya akan menjawab dari Imam. Maksudnya tidak fertilisasi itu 1. Dalam telur tersebut tidak memiliki embrio yang terkembar, yaitu kosongan dalam telur sehingga tidak layak untuk diteraskan. 2.
telur ingat itu tidak memberikan kebutuhan yang baik atau tidak sehat sehingga tidak layak digunakan. Ya, ini tidak layak digunakan karena tadi disampaikan teman-teman ada dua ya Mbak Mas. Dua, satu tadi apa? Yes. Tidak memiliki RPU yang ketiga yaitu kekosongan dalam telur sehingga tidak layak digunakan. Jadi telurnya itu terjadi kekosongan, tidak ada embrionya. Jadi ya, kalau tidak ada embrio, kalau diinterpretasikan kan percuma. Kemudian yang kedua, telur punya itu tidak menunjukkan keunggulan yang baik atau tidak sehat sehingga tidak layak digunakan. kalau telurnya itu bulat, biasanya itu telur itu tidak sehat dan tidak layak untuk digunakan. Jadi embrionya itu tidak sehat di dalamnya. Mati ya, Om. Kalau tidak dibuang. Ada pertanyaan lagi untuk nomor 2? Dan apakah ada pertanyaan dari kelompok 2 untuk segmen ke Bu Ani? Mungkin ada yang dari pengamatan kalian yang tidak dimengerti? Mengerti semua? Kalau begitu kita beri aplaus untuk kelompok 2. Karena yang kelompok 3. Yang presentasi siapa ini? Mas Eko, silakan Mas Eko. Kesimpulan dari kelompok 1 dari hasil pengamatan kelompok itu adalah 1 warna telur nomor 1 sampai 1,67 sama dengan GT. 2 bobot telur rata-rata 6,5 gram. 3 bentuk telur oval, volume rongga dada transparan dan letaknya dapat di ujung yang berumpul. 5 dapat 2 telur yang tak. Demikian laporan dari hasil pengamatan kelompok 3. Itu tadi laporan yang disampaikan dari pengamatan kelompok 3. Adakah pertanyaan? Saya Oke. Jadi Siapa ini Mas? Yofi. Oke. Jadi laporan dari pengamatan kalian telur nomor 6 dan nomor 7 tidak layak untuk dikalahkan. Jadi kan kalian menyampaikan nomor 6 sama 7 tidak layak untuk dibesarkan. Kenapa kira-kira penyebabnya? Karena telur tersebut tidak memenuhi salah satu syarat untuk telur kertas, yaitu ukuran telur tidak ada alias lengkap. Oh, telur tadi yang nomor 6 sama 7 adalah retak. Dia ada retaknya. Tapi Yofi? Ada yang lainnya? Apa ini Mbak siapa? Silakan Mbak. Kira-kira menggunakan cara pencegahan supaya telur tidak retak. Oh, jadi kira-kira bagaimana pencegahannya supaya telur itu tidak retak? Ada yang jawab? Terus siapa? Rifanda? Atau Beni? Barang kerjanya dalam menjaga keadaan CCTV telur yang akan diletakkan dengan pembersihan gangga kotoran yang menempel pada kotoran dari pakan, kotoran dari tangan manusia, kotoran dari tanah dan lain-lain. Jadi menjaga atau memperhatikan cara penjagaannya menurut Beni itu dengan cara memperhatikan atau menjaga kebersihan serta
keadaan fisik dari kulit telur. Ada yang lain? Satrio, mau tanya sama siapa Pak Satrio? Oke, salah. Memangnya kenapa jika nggak ada telur retak tidak layak dipasang? Ada alasannya sama. Kenapa kalau telur itu retak tidak layak untuk diletakkan? Pertama, retakan. Telur yang retak walaupun sekecil apapun retakannya tetap saja akan bisa menetas. Kedua, telur yang retak akan terkontaminasi mikroorganisme yang menyebabkan kematian epidemi. Jadi tadi Satrio disampaikan sama-sama ada dua, ya. Yang pertama tadi apa salah? Ungkapkan telur yang retak walaupun sekecil apapun retakannya tetap saja akan bisa menetas. Jadi meskipun itu retaknya sedikit atau banyak, itu akan menyebabkan kematian dari penataannya. Kemudian yang kedua, telur yang retak akan terkontaminasi mikroorganisme yang menyebabkan kematian epidemi. Jadi biasanya telur yang sudah retak itu akan terkontaminasi dengan mikroorganisme masuk ke dalam telur dan mungkin bisa menyebabkan kerusakan atau kematian dari embrio. Ya, paham Satrio? Ya, ada pertanyaan lagi? Ya, untuk pertanyaan untuk kelompok 3 ada pertanyaan atau ada yang ditanyakan yang kiranya belum paham dalam pengamatan tadi? Sudah, berarti sudah paham semua? Sekarang kita beri aplaus untuk kelompok. Alhamdulillah, presentasi kalian dan diskusi kalian berjalan dengan lancar. Nah, sekarang sebelum kita atau mungkin sebelum kita kita akan kesimpulan ya, kesimpulannya dulu ya, kesimpulan dari hasil diskusi dan mungkin hasil diskusi atau presentasi yang kalian sampaikan tadi. Sebelum kita tarik kesimpulan, kita ke refleksi dulu ya. Oke, refleksi dulu. Oh, boleh lupa menyampaikan. Jangan lupa seperti biasa tugas yang kalian kerjakan tadi, apa namanya, tugas diskusi kelompok tadi. Kemudian nanti ada proses juga yang boleh disematkan di Google Classroom. Kalian lihat, kalian kerjakan, kemudian laporannya diupload. Hari ini juga hari tunggu sampai nanti jam 7 malam di Google Classroom. Kita refleksi atau ingin sedikit memberi pertanyaan menarik. Kira-kira kegiatan apa saja yang kalian lalui dari ini? Ada yang menyampaikan? Yang Mas apa namanya? Apa yang kita lalui hari ini, Mas? Ada juga Bu, yaitu kami bisa secara langsung memilih telur yang layak dan tidak layak untuk diletakkan. Jadi hari ini kita mempelajari atau kita bisa memilih telur yang layak dan tidak layak untuk diletakkan. Apalagi Mas Bagus? Kami bisa bekerja sama dalam praktek pengamatan telur telur. Nah, kalian belajar apa? Pengamatan atau kerjasama antar kelompok, berkolaborasi dengan teman untuk mengerjakan suatu tugas. Itu saja Mas Bagus. Yang lain? Ada tambahan yang lainnya? Apa? Kira-kira mungkin boleh keluar? Sudah? Sudah, kalau sudah, berarti kita
tadi ya, kegiatannya yang kalian lakukan. Ada yang pertanyaan kedua mungkin hal yang menarik atau yang paling menarik kalian pelajari hari ini? Saya pun. Pak. Kami bisa secara langsung praktek bagaimana teknik teknologi. Nah, itu menurut Mbaknya, kalau dia bisa, kalian bisa mempelajari atau praktek secara langsung proses dari handling. Itu hal yang menarik menurut Mbaknya. Kalau yang menurut kalian, menurut Diki sama enggak? Hal itu menarik untuk kalian enggak? Untuk kamu enggak? Iya. Itu hal yang baru ya menurut kalian atau menurut kamu hal yang baru mungkin biasanya kalau di rumah handlingnya mungkin hanya memakai perawang nanti di perawang lewat Pak Cahaya saja pakai teropongnya kertas. Nah kita ini memakai candle. Ini pengalaman yang menarik buat kalian ya. Ada tambahannya atau mungkin hal yang menarik selain itu selain tadi? Ada lagi? Tidak ada. Berarti lanjut. Sekarang untuk pemain yang ketiga yaitu kesulitan apa yang kalian hadapi saat pembelajaran hari ini atau terutama saat kalian diskusi pengamatan pemilihan telur petasan. Apa kira-kira? Kalian masih gugup atau grogi saat presentasi. Nah, semuanya gugup ya? Semuanya. Kira-kira kenapa kalian gugup? Ya, kita bicarakan kira-kira bagaimana cara pemencaraannya supaya kalian itu ketika waktu presentasi bisa lancar, tidak gugup, tidak grogi, itu ya, gimana ya? Nah, jadi kita harus membiasakan proses presentasi itu. Jadi kita harus terbiasa dengan presentasi. Bagaimana caranya? Ya, kalau Bu Ari ngasih tugas atau dipresentasikan, ya jangan mengeluh, ya jangan mengeluh. Ya jadi kalian itu menampil untuk kalian biar tidak demam panggung. Jadi ketika nanti terjun di masyarakat, kalian itu tidak akan grogi ketika menghadapi di depan panggung misalnya ketika ada salah satu misal saya jadi Pak Lurah ketika maju di depan suruh ngasih sambutan. Kalau kamu demam panggung ikut ya Anda ya grogi. Makanya di pelajaran ini biasakan presentasi supaya kalian itu aktif dan terbiasa menghadapi orang. Jadi bisa siapa tahu kan amin, jamin aja kalian jadi pejabat, kemudian di depan disuruh ngasih sambutan dari kamu grogi, gugup, kamu OGM, ya. Jadi kan kalian sudah apa yang mau kalian sampaikan kok Anda, iya dah. Sudah untuk praktek ini ada pertanyaan lagi atau mungkin sesuatu yang belajar di pikirannya ya? Jadi menyenangkan ya? Oke, sekarang Bari atau jangan Bari aja ya. Bareng-bareng kita menyimpulkan atau kita kesimpulan pelajaran hari ini. Nanti Bari kalian menyampaikan kira-kira kesimpulan materi atau pelajaran hari ini apa? Kemarin
Kesimpulannya ada? Ada yang mau atau sudah masih dari hasil diskusi kalian kesimpulan dari pelajaran hari ini kata apa? Oke? Ini tadi disampaikan temanmu salah satu temanmu yaitu kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu kriteria pemilihan telur netas yang baik atau yang berkualitas baik itu kita harus melihat dan memperhatikan apa tadi satu berat atau bobot dua bentuk tiga apa? Warna kerabang telur. Kemudian yang keempat rongga udara. Kemudian lima kebersihan atau keutuhan dari telur. Kemudian terakhir adalah fertilitas. Tadi juga disampaikan temanmu fertilitas telur itu tadi apa? Tadi siapa yang jawab itu Pak? Yang jawab di depan ada pertanyaan fertilitas telur tadi tuh. Oh, desain apa tadi fertilitas tadi? Fertilitas itu juga penting. Apa tadi itu? Di dalam telur tersebut yang memiliki embrio yang bertambah, yaitu kekosongan dalam telur sebenarnya 16 tahun. Telur beras itu tidak menunjukkan perkembangan yang baik atau sehingga tidak layak dimakan. Jadi fertilitas telur itu penting karena apa? Untuk kelanjutan dari perkembangan dari ayam. Itu kesimpulan yang pertama yang disampaikan Mbak Eni. Nah, kemudian ada kesimpulan kedua nggak? Ada yang menyampaikan kesimpulan kedua? Kesimpulannya kedua mereka iya, tinggal lagi ayo. Jadi Mbak Sia tadi menyampaikan pemilihan telur tetas harus dilakukan dengan cermat supaya apa? Mendapatkan keberhasilan penetasan yang optimal dalam penetasan dan pengembangbiakan dari ayam. Itu dari dua kesimpulan yang disampaikan sama teman-teman tadi benar memang. Jadi tadi kriterianya harus dicermati, harus diperhatikan. Kemudian yang kedua kita juga harus mencermati cermat dalam pemilihan. Itu dua kesimpulan pada hari ini. Mungkin ada tambahan dari kesimpulan tadi? Ada ya? Bu Adi akan menyampaikan untuk materi minggu depan adalah kita akan membentuk bagaimana mengukur dari bila menggunakan jam kosong mengukur ukuran dari telur. Kita akan menggunakan jam kosong dan start. Itu adalah materi minggu depan. Dan bahan ajarnya biasa bahan ajarnya serta literasi bisa kalian pelajari di Google Classroom. Berarti akan menyematkan setelah selesai dari pengumpulan tugas dari itu untuk materi minggu depan ya. Dan
materi yang baru disampaikan sudah cukup dan kita sudah melakukan referensi tahap kesimpulan. Mungkin ada kurang lebihnya dari minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya Persiapan doa. Doa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita Boleh.